Halo halo, balik lagi dengan aku Chris di sini. Nah, Bobby di sini. Kayaknya kita kebanyakan cerita pengalaman ya. Ya memang mini podcastnya kayak gitu sih. Kalau yang lebih apa namanya? Kalau yang lebih textbook, yang bukan textbook ya, yang lebih ada referensinya biasanya di Bobby Chris ngobrol yang besar itu, podcast gedenya. Kalau di sini mah kayak cerita pengalaman aja sih. Oh ya ya, boleh boleh. Ya, kali ini mau bahas pengalaman apa? Jadi kayak di judulnya itu tentang coding gitu atau ngoding gitu aku bilang. Karena kita di Jawa, jadi semuanya ada engnya gitu. Ngoding, ngotak. Iya kayak gitu ya. Nah, em, untuk pengalaman ngoding ini aku pernah belajar sedikit-sedikit sih. Sebenarnya nggak terlalu coding yang sampai kayak gimana ya. Cuma dulu aku pernah itu website, jadi bikin halaman website gitu. Belum aku upload sih, cuma lebih ke layout-layoutnya gitu buat yang sederhana gitu. Buat apa yang pokoknya yang kayak website for apa? Yang for buddies itu loh. Bahwa ya pokoknya kayak gitu, bukan for buddies. Website for itu pokoknya yang orang-orang awal gitu ya. Belajar 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 lumayan susah dan lumayan ada hasilnya sih, cuma memang nggak kepake karena tetap harus masukin yang lebih ribet lagi ternyata masukinnya dengan WordPress dan segala macamnya itu yang aku nggak paham untuk dunia perwebsitan. Sampai akhirnya aku milih BMC sebenarnya, milih By Me Cafe karena di situ tuh bisa dalam tanda kutip numpang lah anggapannya. Dengan artikel aku bisa masukkan artikel yang kalau ngomong ini kalau kamu nggak suka bisa baca artikelnya, bisa baca rangkumannya, atau kalau kamu mau dengar juga bisa di situ. Nah, yang berikutnya lagi aku mencoba adalah mengcoding untuk menggabungkan atau menyambungkan ke Telegram. Jadi supaya Telegramnya itu bisa ada pengingatnya gitu loh. Pakai otomasi, otomasi lah pokoknya, sistem otomasi gitu. Oh, berarti biar ada yang ngetik langsung keluar gitu, poci. Nah, ya, gampangannya mungkin gitu. Ternyata aku ngutik-ngutik itu ada hampir 2 jam setengah kalau nggak salah dan susahnya bukan main. Sampai aku pinjem chat GPT loh padahal. Sampai aku minta chat GPT, aku bilang aku sampai kopasin satu-satu, aku berasa kayak orang bukan orang bodoh sih. Berasa kayak orang yang nggak ngerti banget gitu loh. Kayak buta banget ini apa sih gitu. Sampai dibantuin chat GPT, disambungin, ditanyain satu-satu sampai limitnya habis. Karena aku pakai versi free ya, jadi limitnya habis. Akhirnya bisa gitu. Lalu ada yang satunya lagi aku nyerah sudah, aku nggak lanjut lah gitu. Jadi ini ngajarin buat nyerah gitu. Bukan lah, tentang pengalaman itu. Jadi kalau kamu ada yang tahu mungkin istilah learning curve ya, atau ada pola atau ada waktu buat belajarnya gitu. Buat kita belajar untuk sesuatu yang baru. Nah, mungkin di kasusku coding itu learning curve-nya cukup tinggi, cukup besar. Jadi butuh waktu yang lebih agak lama lagi untuk belajar. Pertanyaannya adalah yang aku mau ajak kamu untuk renungkan hari ini, kira-kira yang kamu pelajari itu worth nggak sih? Gitu. Worth itu dalam arti adalah apakah itu ada prospeknya ke depan, apakah itu menjanjikan di masa depan, apakah itu ketika kamu ngoding-ngoding ini atau apapun yang kamu pelajari itu kira-kira menghasilkan kah, nggak selalu cuan ya apapun itu ya. Itu yang perlu kamu pikirkan dengan waktu pembelajaran yang kamu coba pakai gitu, yang kamu tawarkan, yang apa yang ditawarkan dan dengan apa yang kamu bisa. Kalau memang misalnya nggak worth, lebih baik menurutku delegasi aja atau kamu kasih ke orang yang lain gitu. Karena out ngerjain gitu misalnya. Kayak contoh kayak aku barusan ini cari hashtag misalnya. Nah itu hashtag aku pernah belajar itu pun juga susah banget. Akhirnya aku minta orang aja yang searchingin gitu. Aku punya keyword kayak gini 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 gini, udah ini tolong bantuin gitu aja. Itu jauh lebih mudah meskipun keluar uang sih. Tapi tetap lebih harus kita bandingkan. Bukan berarti kamu nggak bisa, cuma poinnya adalah apakah itu worth nggak sih sama waktumu, worth nggak sih sama apa yang kamu keluarin gitu, tenagamu, waktumu, uangmu bahkan untuk belajar itu. Gitu aja sih dari aku Chris. Dari aku Bobby, sampai ketemu di mini podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.